Hai lur, balik lagi di channel Rumah Spoiler. Di video kali ini, gue bakal membahas alur cerita film berjudul The Madam of Purity Falls. Film ini merupakan film thriller yang disutradarai oleh Sam Irvin, menceritakan tentang sebuah lingkungan jahat yang berada di kota Purity Falls, yang mengakibatkan keretakan hubungan ibu dan anak yang baru saja berpindah ke kota itu setelah kematian ayahnya. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung aja kita mulai videonya. Di awal kita diperlihatkan satu keluarga yang sangat harmonis, tampak sedang menikmati acara barbekyuan. Di film ini tidak diceritakan latar belakang sang ayah karena sang ayah hanya bermain di part awal saja. Sang ibu merupakan seorang ibu yang tangguh. Ia memutuskan untuk berhenti bekerja semenjak melahirkan Jason. Jason dan Justin merupakan pelajar, anak dari pasangan tersebut. Saat itu Jason menantang sang ayah untuk bermain lempar bola. Namun karena sang ayah melempar bola terlalu keras, menyebabkan rasa kram di lengan tangannya dan membuat ia tak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal. 1 tahun berlalu. Mereka memutuskan untuk berpindah ke kota bernama Purity Falls. Alasan sang ibu mengajak Jason dan Justin pindah ke kota ini karena kondisi tabungan mereka semakin menipis, yang memutuskan sang ibu untuk harus kembali bekerja. Namun tampaknya Jason masih belum bisa menerima kenyataan bahwa sang ayah sudah tiada. Ketika dia hendak membawa masuk sebuah pistol peninggalan sang ayah, Justin melarangnya karena ia tak mau ada benda berbahaya di dalam rumah. Itu membuat Jason marah. Dan ketika dia melempar sebuah bola ke arah semak, bola itu tak sengaja mengenai seorang remaja bernama Chad. Namun tak lama setelah mereka berbincang, remaja tadi dipanggil seseorang untuk kembali dan segera menyelesaikan tugasnya. Ketika sampai di rumah, Jason masih merasa belum bisa menerima atas kepindahan mereka. Suara ketukan pintu terdengar dari luar. Ia adalah Courtney McQueen. Dia membawakan makanan sebagai tanda ucapan selamat datang. Courtney merupakan seorang janda muda yang ditinggal suaminya meninggal. Ia juga seorang germo yang menyediakan jasa berondong kepada tante-tante yang sedang kesepian. Namun untuk menutupi bisnis haramnya itu, ia mengaku memiliki bisnis sebagai seorang penjual kosmetik dan juga penyedia jasa tukang potong rumput. Ketika dia bertatapan dengan Jason, dia merasa Jason memiliki bibit unggul dan pasti banyak tante-tante yang menginginkannya, termasuk dirinya. Setelah memperkenalkan dirinya, Courtney mengatakan bahwa dia mengelola bisnis pertanaman. Dia mengatakan bahwa dia sedang membutuhkan seorang tukang potong tanaman yang berbadan bagus. Karena Jason dulunya sering melakukan potong tanaman di rumahnya, sang ibu merekomendasikan anaknya itu untuk mencoba pekerjaan itu, hitung-hitung untuk menambah biaya Jason yang menginginkan sebuah mobil. Dan Jason pun mempertimbangkan tawaran tersebut. Scene berganti di malam hari. Kita diperlihatkan Chad, pria yang berbicara dengan Jason di kebun tadi, sedang teleponan di kamar. Namun dia mendengar suara dari luar. Karena penasaran, Chad pun memeriksanya. Dia melihat pintu rumah dan pagar sudah terbuka. Tak lama, dari belakang muncul seseorang mengenakan jaket hitam memukulnya dan membuat Chad terjatuh ke kolam renang. Ketika Chad hendak berenang menepi, orang tadi menekan kepala Chad ke dalam kolam yang mengakibatkan Chad meninggal karena kesulitan bernafas. Singkat waktu, hari berganti. Si ibu yang juga mendapat pekerjaan sebagai guru BP di sekolah anaknya mencoba menenangkan kedua anaknya agar tidak gugup dan bisa cepat berbaur di sekolah barunya. Ketika sedang melihat-lihat brosur ekstrakurikuler di mading, Jason dihampiri Daniel. Daniel ini merupakan salah satu lelaki pemuas, anak buah dari Courtney, yang juga salah satu produk unggulan yang dimiliki Courtney. Daniel menawarkan agar Jason masuk ke ekstragulat bersamanya saja. Namun sepertinya pandangan Jason malah terfokuskan sama Clara, salah satu siswi cakem di sekolah mereka. Hari pun berganti. Singkat cerita, ketika mereka selesai berlatih gulat,
Jason mengajak Clara untuk makan-makan dan Jason yang akan mentraktir Clara. Namun setelah dipikir-pikir dan setelah meratapi isi dompet yang kering tandus, Jason pun berpikir keras untuk mendapatkan pekerjaan. Esoknya, Jason mendatangi rumah Courtney dan menanyakan tentang tawaran pekerjaan yang Courtney berikan beberapa hari lalu. Jason pun dipersilakan untuk duduk dan diberikan sesi interview. Untuk mencairkan suasana, Courtney menawarkan air surga untuk mereka minum agar tidak terlalu tegang. Mereka pun semakin akrab, dan ketika Courtney hendak menuangkan air surga ke dalam gelas, tak sengaja tertumpah ke bajunya. Dia pun meminta bantuan Jason untuk melepas tali baju belakangnya. Dengan kekuatan desahan janda, Courtney mencoba merayu Jason, dan itu membuat Jason yang masih remaja, yang mana hormonnya masih barbar, menjadi sang Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan gulat telanjang di dalam kamar. Lalu setelah Jason selesai menunjukkan keperkasaannya, Courtney memberikan alamat rumah yang nantinya harus Jason datangi dan melakukan pekerjaannya. Singkat cerita, Jason pun sudah sampai di alamat yang diberikan Courtney. Dengan membawa alat-alat untuk memotong rumput, Jason langsung menuju ke taman untuk melakukan tugasnya. Tanpa disadari, di sana dia sudah ditunggu oleh Karen. Dia adalah tante girang yang sering memesan brondong kepada Courtney untuk menemaninya. Jason terlihat terkejut, dan karena dia belum mengetahui tugas dia sebenarnya, dia pun berusaha profesional. Namun, Karen berusaha merayunya dan ingin mengajak Jason untuk melakukan adegan gulat tanpa busana. Jason yang merasa takut pun menolaknya dan memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah Courtney, Jason mengatakan bahwa klien pertamanya berusaha merayunya dan mengajaknya untuk melakukan mantap-mantap. Courtney pun menjelaskan tentang jenis pekerjaan apa yang sebenarnya dia berikan kepada Jason. Dia pun menyuruh Jason untuk membuka laci dan melihat buku yang ada di dalamnya. Itu adalah buku di mana foto-foto para lelaki yang bekerja bersama Courtney. Melihat itu, Jason merasa ditipu dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Singkat cerita, hari berganti malam. Ketika Jason sampai di rumah, dia melihat Courtney sudah ada di rumahnya. Courtney mengundang ibunya untuk minum di rumahnya. Karena tak mau gabut di rumah, Jason meminjam kunci mobil ibunya untuk bermain ke rumah Daniel. Mendengar itu, Courtney menawarkan mobil peninggalan suaminya untuk dipakai Jason saja. Hitung-hitung bisa sekalian diperbaiki. Meskipun merasa tidak enak, akhirnya Jason pun menerimanya. Hari berganti pagi. Jason datang ke rumah Courtney untuk mengambil kunci mobil yang akan dipakainya. Courtney meminta Jason untuk merawat mobil itu dan membayar biaya asuransinya. Namun Jason merasa pengeluaran ibunya sudah terlalu banyak dan dia tidak mau menambah beban ibunya. Setelah dipikir panjang, Jason memutuskan untuk kembali bekerja bersama Courtney sebagai lelaki pemuas syahwat. Courtney pun senang atas keputusan Jason dan dia langsung memberikan alamat untuk Jason melakukan tugasnya malam nanti. Malam hari, Jason tiba di alamat yang diberikan Courtney. Dia langsung menemui klien pertamanya itu, dan seperti di film-film skandal, mereka pun melakukan skenario dulu sebelum akhirnya mereka melakukan gulat tanpa busana. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun melakukan mantap-mantap. Esoknya Jason menemui Courtney untuk menyetorkan uang sekaligus meminta alamat klien berikutnya. Scene pun berganti di sekolah. Ketika dia merasa sudah memiliki uang untuk mengajak Clara jalan, dia menemui Clara. Namun sepertinya Clara sudah mengetahui pekerjaan apa yang dilakukan Jason, dan dia sekarang merasa jijik terhadap Jason. Malam harinya Jason menemui kliennya. Klien berikutnya ternyata Karen, tante girang yang pertama kali ditolaknya. Dia pun merasa bersalah dan meminta maaf, lalu mengatakan bahwa dia miliknya malam ini. Namun ketika asyiknya mereka saling mengendus, tiba-tiba terdengar suara mobil dari suami Karen.
Karena takut ketahuan, Karen menyuruh Jason untuk bersembunyi di dalam lemari. Awalnya suami Karen merasa curiga karena ada mobil terparkir di depan rumah. Namun karena merasa capek dan tidak mau ribut dengan Karen, si suami yang sudah menahan syahwatnya tak kuasa lagi untuk membendungnya. Dan saat mereka melakukan aksi enak-enak, Karen menyuruh Jason untuk pelan-pelan keluar dari rumah. Namun tanpa disadari, gespernya terjatuh di kamar Karen. Sesampainya di rumah, ibu Jason yang menungguinya pulang merasa ada yang berbeda dengan Jason. Dia sering pulang larut malam dan telah gagal melewati ujian mapel PPKN-nya. Singkat cerita, hari berganti pagi. Jason datang ke rumah Courtney untuk bilang bahwa dirinya merasa sudah lelah dengan pekerjaan ini dan memutuskan untuk berhenti bekerja saja. Meskipun Courtney melarangnya untuk berhenti bekerja, namun Jason tidak memperdulikannya. Saat di ruang ganti sekolah, dia bercerita kepada Daniel bahwa dia sudah berhenti bekerja dengan Courtney. Mendengar itu, Daniel mengingatkan dia untuk berhati-hati dengan keputusannya itu. Ketika Jason sedang mandi dan bernyanyi lagu Rosa yang "Ku menangis", tiba-tiba lampunya mati. Jason pun memeriksanya. Dia terkaget sudah ada Benjamin di depannya. Benjamin ini adalah orang suruhan dari Courtney dan dia juga orang yang sama yang membunuh Chad di scene awal tadi. Dengan menodongkan pisau, Benjamin memaksa Jason agar tetap bekerja dengan Courtney dan mengancam akan menemui adiknya jika dia berusaha mengkhianati Courtney. Karena tidak mau terjadi apa-apa, Jason pun mengatakan dia akan tetap bekerja pada Courtney. Esoknya, ibu Jason menghadiri pesta yang diadakan oleh Courtney. Semula percakapan mereka di dalam baik-baik saja. Namun tiba-tiba terdengar suara gelas terjatuh. Itu adalah Karen. Dan Courtney mengajaknya keluar untuk mengobrol sambil menikmati udara segar. Namun ketika salah satu pemuda membersihkan pecahan gelas, ibu Jason terkejut atas apa yang dilihatnya. Sementara di luar, Courtney sedang adu mulut dengan Karen. Karen merasa hidupnya sekarang sudah hancur dan dia akan diceraikan suaminya karena ketahuan membawa laki-laki lain ke dalam rumah. Merasa ini semua penyebabnya adalah Courtney, dia meminta uang $100 dan mengancam Courtney akan melaporkan ke polisi tentang bisnisnya jika dia menolak. Di sisi lain, karena masih syok dengan apa yang dilihatnya, ibu Jason bertanya arah menuju ke kamar mandi. Namun ternyata dia salah masuk ruang dan dia melihat hal yang lebih membuatnya tercengang lagi. Singkat cerita, hari berganti malam. Courtney mengirim Benjamin untuk datang ke rumah Karen dan memberikan uang yang dia minta. Namun sepertinya dia memiliki rencana lain. Sesampainya di kamar, Karen membuka isi amplop itu dan dia terkejut ternyata isinya hanyalah potongan kertas bekas. Dari belakang, Benjamin pun mencekik leher Karen dan secara refleks Karen mengambil pistol dari dalam laci dan menembaknya. Namun Benjamin ternyata masih kuat dan melanjutkan untuk mencekik Karen hingga tewas. Sesampainya di rumah Courtney dengan luka tembakan, dia meminta Courtney untuk menelpon temannya yang seorang dokter. Namun kesempatan itu digunakan Courtney untuk menyingkirkan Chad dari hidupnya. Di rumah, Jason yang berpamitan dengan ibunya untuk keluar mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan Daniel. Namun si ibu merasa Daniel memberi pengaruh buruk kepada Jason dan melarangnya untuk menemuinya lagi. Namun Jason malah marah dan berdebat dengan ibunya lalu memutuskan untuk pergi dari rumah. Sesampainya di rumah lamanya, ia mengingat kembali kenangan bersama ayahnya dan merasa menyesal telah melakukan pekerjaan kotor yang mengakibatkan hidupnya hancur. Lalu ia memiliki rencana untuk melaporkan Courtney ke polisi dengan cara mengambil buku Courtney yang ada koleksi foto-foto tentang Chad untuk dijadikan bukti pembunuhan. Singkat cerita, dia datang menemui Courtney untuk melayani tamu kembali. Namun sepertinya tamu kali ini berbeda dengan tamu-tamu sebelumnya. Dia pun langsung menuju kamar untuk mencari buku tersebut. Namun sialnya dia tertangkap basah oleh kliennya itu dan terjadi perkelahian di antara mereka.
Ketika Jason berhasil membawa buku itu, dari luar dia dihadang Courtney menggunakan pistol. Lalu dia menyandra Jason di garasi. Karena merasa curiga, ibu Jason mengawasinya dari jendela dan berusaha menghubungi Jason. Karena tidak ada respon, dia memutuskan untuk pergi ke rumah Courtney untuk menyelamatkan anaknya. Sesampainya di garasi, dia melihat Jason dengan tangan diborgol. Suara terdengar dari luar, dan itu Courtney datang. Ibu Jason bersembunyi di balik mobil, namun dia menjatuhkan benda yang mengakibatkan keberadaannya diketahui oleh Courtney. Saat hendak menembak ibunya, Jason menendang kaki Courtney yang mengakibatkan dia terjatuh. Seketika ibunya langsung mendorong Courtney hingga terjatuh. Lalu Jason melemparkan sebuah besi dan digunakan ibunya untuk menusuk perut Courtney. Dan dia langsung membebaskan anaknya itu. Namun ketika sudah di luar, tiba-tiba Courtney bangun dan hendak menembak mereka. Namun dari arah luar sudah ada Justin yang lebih dulu menembak Courtney. Akhirnya Courtney pun meninggal di tempat dan film pun selesai. Wah, seru sekali filmnya ya. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Buat kalian yang menyukai channel ini, jangan lupa subscribe channel Rumah Spoiler biar saya lebih semangat membuat video-video lainnya. Terima kasih, bye.